Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 4 ya, di bulan Juli tahun 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus dan penyakit ya yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data Coin Market Cap menunjukkan kenaikan yang lumayan lah ya di 1,5%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-temannya, dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami kenaikan tipis di 0,84%. Kemudian untuk Ethereum masih merah ya di 0,08 tipis guys. Dan untuk BNB masih merah juga di 0,9%. Untuk SRP cukup lumayan di 0,69%. Cardano di 0,8%. Doge di 0,2% tapi merah. Dan Litecoin ini turun ya, lumayan guys di 7,5%. Untuk Solana merah juga tapi tipis. Kemudian untuk Polkadot turun di 2%, Polygon di 4% untuk kenaikannya guys. Untuk Bitcoin Cash ada penurunan lagi ya di minus 5% ya. Dan rata-rata di sini kalau kita lihat pergerakan altcoin tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin. Pergerakannya antara 0,5% sampai sekitar 2%-an ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data ataupun chart dari Bitcoin untuk time frame daily ya. Untuk close candle-nya kemarin cukup bagus guys, dimana close harganya di 31.000 di atas ya. Dan ini keren banget menurut saya guys. Seumpama jika ini menjadi tren yang positif, maka pergerakan selanjutnya ini harusnya naik ya, mencoba retest di 32.000 guys. Dan kita tunggu aja nanti kira-kira efeknya seperti apa ya. Dan kita lanjut ya. Untuk informasi yang pertama kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Poly Network mendesak pengguna untuk menarik diri ya setelah eksploitasi mempengaruhi 57 aset kripto guys. Jadi Poly Network telah dieksploitasi lagi, dan kali ini karena kunci pribadi yang disusupi menurut perusahaan keamanan blockchain di DAO. Rincian lebih lanjut terungkap setelah serangan 2 Juli pada platform jembatan lintas rantai Poly Network dengan pertas dapat mengeluarkan miliaran token ya. Begitu saja guys untuk mendapatkan keuntungan. Dalam tweet 2 Juli, Poly Network mengonfirmasi bahwa mereka menjadi korban eksploitasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi terbaru setelah penyerang berhasil memanipulasi fungsi kontrak pintar pada protokol jembatan lintas rantai, dan menambahkan bahwa mereka akan menangguhkan layanan untuk sementara guys. Dalam pembaruan terbaru, tim mengungkapkan bahwa eksploitasi tersebut mempengaruhi 57 aset kripto guys di 10 blockchain termasuk Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Heko, OKX, dan juga Metis. Tidak disebutkan ya berapa banyak yang dicuri dalam serangan tersebut, tetapi PaxShield sebelumnya melaporkan bahwa pelaku eksploitasi telah mentransfer setidaknya 5 juta dolar kripto guys. Laporan 3 Juli dari Certi kemudian memperkirakan serangan itu menyebabkan sekitar 10 juta dolar kripto dikumpulkan di 5 alamat yang dimiliki secara eksternal. Mereka juga menyarankan tim project dan pemegang token untuk menarik likuiditas dan membuka token penyedia likuiditas mereka. Analis keamanan DeFi Arhat mengatakan bahwa eksploitasi tersebut diakibatkan oleh kerentanan kontrak pintar yang memungkinkan peretas untuk membuat parameter berbahaya yang berisi tanda tangan validator palsu dan tajuk blok. Ini diterima oleh kontrak pintar, memungkinkan peretas untuk melewati proses verifikasi dan memungkinkan mereka mengeluarkan token dari pool Ethereum Poly Network ke alamat mereka sendiri ya di rantai lain seperti Metis, BNB Chain, dan Polygon. Proses ini diulangi untuk rantai lain sehingga memungkinkan simpanan token menumpuk. Pada satu titik, wallet peretas menyimpan token senilai sekitar 42 miliar dolar, tetapi mereka hanya dapat mengonversi dan mencuri sebagian kecil saja, kata analis tersebut guys. Dengan cara ini, peretas dapat mencetak miliaran token di berbagai blockchain yang belum pernah ada sebelumnya ya, dan mentransfernya ke alamat wallet mereka sendiri. Penyedia solusi keamanan blockchain di DAO menjuluki eksploitasi Poly Network terbaru sebagai peretasan 34 miliar Poly Network. Di DAO mencatat kelemahan dalam multisig protokol, menyatakan bahwa protokol tersebut memiliki pengaturan multi-signature
3, dan 4 yang sederhana selama 2 tahun. Dan menambahkan, melihat kejadian terakhir, kami menemukan bahwa kunci privat untuk alamat yang ditandai telah disusupi. Di Daub menjelaskan bahwa serangan itu tidak rumit karena tidak ada bug logika yang dieksploitasi. Ia menambahkan bahwa Polynetwork membutuhkan waktu 7 jam untuk merespon dan membuat platform tersebut kehilangan 5,5 juta dolar dalam bentuk kripto yang dicuri. Untungnya, kurangnya likuiditas di banyak token mencegah kerugian lebih lanjut. Setelah serangan, CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao meyakinkan para pelanggan dengan menyatakan bahwa ini tidak mempengaruhi pengguna Binance. Kami tidak mendukung setoran dari jaringan ini. Jadi, buat teman-teman semua ya yang mungkin mempunyai aset di Polynetwork ya, ini agar dicek apakah aset kalian aman, dan kalau memang menjadi salah satu korban dari peretasan ini, kita tunggu aja nanti apa yang dilakukan oleh Polynetwork ini guys, dan nanti kita akan update lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Crypto Intelligence, di mana di sini diinformasikan bahwa beredar ya kabar palsu tentang pengunduran diri Ketua SEC Gary Gensler guys. Ini bukan pertama kalinya rumor tentang pengunduran diri Gensler ini guys. Rumor mengenai pengunduran diri dari Gary Gensler, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC, kembali beredar. Menariknya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence tampaknya berperan ya dalam menyebarkan klaim palsu ini. Pada tanggal 1 Juli, sebuah artikel muncul di situs web bernama thecryptoalert.com yang menyatakan bahwa Gary Gensler telah mengundurkan diri ya setelah penyelidikan internal, mengutip seorang pejabat anonim sebagai sumbernya. Namun penyelidikan lebih lanjut oleh Cointelegraph mengungkapkan ya bahwa teks artikel tersebut dibuat oleh model AI seperti yang ditunjukkan oleh skor tinggi 96,8% pada pendeteksi AI Zero GPT. Setelah memeriksa situs web tersebut, terlihat jelas ya bahwa situs web tersebut relatif baru dengan total hanya 17 postingan yang paling awal diterbitkan pada 22 Juni. Sebagian besar artikel ini juga menunjukkan ya tanda-tanda dibuat oleh kecerdasan buatan ya, dengan Zero GPT memberi skor sekitar 70%. Selain itu, pencarian di arsip internet Wayback Machine mengungkapkan bahwa kepemilikan domain situs web yaitu thecryptoalert.com diperbarui pada 24 Juni pukul 16.30 guys. Terlepas dari indikator ini, beberapa akun Twitter memposting ulang konten tersebut. Dengan satu postingan khusus oleh akun @wellchart mendapatkan daya tarik yang signifikan, mengumpulkan 1,4 juta tampilan guys. Namun pada tanggal 3 Juli, reporter Fox Business Network Charles Gasparino mengkonfirmasi melalui sebuah tweet bahwa Gary Gensler tidak mengundurkan diri setelah diduga menghubungi SEC untuk klarifikasi. Ini bukan pertama kalinya rumor tentang pengunduran diri Gensler beredar. Sumber-sumber yang meragukan menyebarkan klaim bahwa ia akan dipecat. Kemudian pada 12 Juni, anggota Parlemen Amerika Serikat memperkenalkan rancangan undang-undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Stabilisasi SEC ke Dewan Perwakilan Rakyat yang mencakup ketentuan yang berusaha untuk mencopot Gensler dari posisinya, menuduhnya sebagai ketua yang tirani. Sebagai kesimpulan, rumor palsu mengenai pengunduran diri Gary Gensler sebagai ketua SEC kembali beredar. Rumor ini disebarkan melalui sebuah artikel yang dibuat oleh model AI di situs web yang relatif baru. Namun telah dikonfirmasi ya bahwa Gensler tidak mengundurkan diri, dan rumor ini mengingatkan kita pada upaya-upaya sebelumnya untuk merongrong posisinya guys. Jadi kalian harus berhati-hati ya dengan berita-berita yang beredar sekarang, karena AI atau Artificial Intelligence sekarang itu juga ikut berperan aktif ya dalam menyebarkan isu-isu yang mungkin bisa dibilang itu belum terkonfirmasi ya. Jadi kita harus kritis dalam menerima atau mencari informasi-informasi di dunia internet guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian The Block ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Nasdaq ini mengajukan permohonan ya untuk ETF Bitcoin Spot BlackRock dan menunjuk Coinbase sebagai mitra pengawasan. Jadi Nasdaq mengajukan kembali untuk formulir 19B-4 untuk iShares Bitcoin Trust dan ETF Bitcoin Spot dengan BlackRock sebagai pemimpinnya. Langkah ini mengikuti pengajuan serupa minggu lalu dari bursa CBOE. Pertukaran tersebut mengatakan telah mencapai kesepakatan ya dengan pertukaran kripto Coinbase untuk menandatangani perjanjian pembagian pengawasan dengan harapan bahwa perjanjian definitif akan dilakukan sebelum perdagangan menurut pengajuan tersebut. Spot BTC SSA diharapkan menjadi perjanjian pembagian pengawasan bilateral antara Nasdaq dan Coinbase yang dimaksudkan untuk melengkapi program pengawasan pasar bursa, bunyi
pengajuan tersebut. Langkah tersebut dilakukan setelah The Wall Street Journal melaporkan pekan lalu bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengatakan kepada Nasdaq dan CBOE bahwa pengajuan baru-baru ini dari BlackRock, Fidelity, dan lainnya untuk dana ETF Bitcoin Spot tidak jelas dan komprehensif. CBOE kemudian dengan cepat memperbarui kemajuannya untuk proposal ETF Bitcoin Spot yang terpisah, termasuk yang diusulkan oleh Fidelity. Pertukaran tersebut menyertakan bahasa yang diharapkan untuk masuk ke dalam perjanjian berbagi pengawasan dengan Coinbase. Proposal Nasdaq untuk dana BlackRock pertama kali diajukan bulan lalu, guys. Dan SEC belum menyetujui ETF Bitcoin Spot dan proposal dapat menghadapi hambatan dari agensi karena telah berulang kali mengutip kekhawatiran penipuan dan manipulasi pasar ketika menilai aplikasi sebelumnya, guys. Jadi setelah tanggapan SEC kemarin ya yang dianggap kurang memadai oleh SEC, akhirnya Nasdaq mengajukan kembali ya untuk Bitcoin ETF Spot dari BlackRock ini, dan itu yang mungkin ya membuat harga Bitcoin kemarin itu naik cukup lumayan. Dan close candle-nya pun bisa di atas 31.000, guys. Dan tentu saja, guys, hal ini juga berefek bagus ya terhadap Coinbase itu sendiri, di mana saham Coinbase ini melonjak setelah berbagai kemitraan ETF terungkap, guys. Jadi Coinbase diperdagangkan naik lebih dari 12% pada tengah hari ADT, didukung oleh berita utama bahwa pertukaran kripto bermitra dengan Fidelity dan emiten lain dalam dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin yang diusulkan, guys. Keuntungan tersebut menambah rally yang lebih luas ya, yang telah mendorong saham naik lebih dari 138% sejak awal tahun. Keuntungan hari Senin melampaui pasar kripto yang lebih luas dengan perdagangan Bitcoin naik hanya 1,37% pada saat artikel ini ditulis. Coinbase menjadi berita utama pada 30 Juni ketika raksasa manajemen aset Fidelity mengajukan kembali pengajuannya untuk ETF Bitcoin Spot. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa Coinbase akan bekerja sama dengannya untuk membantu memantau manipulasi di pasar spot. Raksasa perdagangan ekuitas CBOE mengajukan kembali aplikasi Fidelity setelah SEC menyuarakan keprihatinan bahwa pengajuan awalnya tidak cukup karena tidak mengungkapkan bursa yang memiliki perjanjian pengawasan pasar. CBOE juga mengajukan kembali aplikasi pendaftaran untuk FunEgg, Wisdom3, dan Invesco dengan menyebut Coinbase dalam pengajuannya, guys. Ini keren banget ya. Dan kita tunggu kira-kira efek apa lagi, guys, yang akan diakibatkan oleh pengajuan Bitcoin Spot ini, guys. Apalagi jika nanti SEC menyetujui pengajuan Bitcoin Spot dari beberapa emiten ini, guys. Ini pasti akan sangat besar banget efeknya, khususnya bagi Bitcoin itu sendiri. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Blockworks. Dan di sini diinformasikan bahwa Revolt ini akhirnya menghapus pencatatan atau pelistingan Cardano, Matic, dan juga Solana, guys. Jadi SEC telah menyatakan bahwa Solana, Matic, dan ADA adalah sekuritas. Revolt mengatakan kepada pelanggan Amerika Serikat bahwa mereka akan menghapus token Cardano, Matic, Polygon, dan Solana di platformnya. Revolt menggunakan BAKKT yang mengumumkan rencananya untuk menghapus Cardano, Matic, dan Solana pada pertengahan Juni. Revolt mengatakan bahwa secara efektif segera pengguna tidak akan lagi dapat membeli token-token ini melalui layanannya. Ini akan mengakhiri dukungan kustodian untuk mereka sepenuhnya ya pada 18 September nanti. Namun, tidak ada rencana untuk menghapus token ini di pasar lain, di mana mereka tetap tersedia ya, kata juru bicara Revolt kepada Blockworks melalui email. Robinhood juga menghentikan dukungan untuk 3 token yang sama setelah tuntutan hukuman SEC terhadap Binance dan juga Coinbase dengan alasan awan ketidakpastian. Dukungan secara resmi berakhir pada 27 Juni. Badan pengawas telah mengklaim bahwa Solana, Matic, dan Cardano adalah bagian dari sekelompok token yang merupakan sekuritas. Dalam argumennya, mereka mengklaim bahwa pembakaran pasar Solana membuat investor percaya bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dari investasi mereka. SEC juga menargetkan pemasaran pembakaran Polygon dengan mengatakan bahwa ada indikasi bahwa pasokan akan berkurang. Matic juga dihapus dari eToro serta Dash, Algorand, dan Decentraland, 3 token lain yang ditargetkan SEC dalam tuntutan hukumnya. Dukungan berakhir pada 12 Juli nanti. Coinbase dalam tanggapan panjang terhadap klaim SEC berpendapat bahwa SEC tidak dapat merebut kekuasaan karena mencoba mengatur aset digital dan bahwa Kongres perlu membuat keputusan dalam hal peraturan ini, guys. Jadi satu lagi ya, entitas yang dengan terpaksa harus mendelisting untuk 3 token ini, guys, setelah Robinhood, yaitu ada Revolt di sini ya. Dan apakah ini akan berefek ke entitas-entitas yang lain? Kita akan nantikan informasinya, guys. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian Crypto Intelligence, di mana di sini diinformasikan bahwa testnet Shibarium dari Shiba Inu ya
ini melampaui 25 juta transaksi karena tingkat pembakaran token Shiba melonjak hampir 2000% guys. Metrik penting lainnya untuk testnet adalah pemrosesan 1,49 juta blok. Mata uang kripto Shiba Inu yang terinspirasi dari meme telah mengalami lonjakan aktivitas dan transaksi karena solusi penskalaan layer 2-nya. Testnet Shibarium yang disebut Papinet mencapai tonggak penting yaitu 25 juta transaksi guys. Khususnya tingkat pembakaran Shiba melonjak sebesar 1800% dalam periode 24 jam sebelumnya. Papiscan sebagai penjelajah blok khusus untuk jaringan Shiba Inu memberikan data yang menunjukkan bahwa testnet Shibarium telah memproses total 25,5 juta transaksi dengan rata-rata sekitar 270.000 transaksi per hari. Awal bulan ini, Crypto Globe melaporkan ya bahwa Papinet telah melampaui angka 20 juta transaksi dengan sekitar 16 juta alamat dompet yang secara aktif memindahkan dana ke dalam jaringan. Sejak saat itu ya, jumlah dompet di Papinet telah melampaui 17 juta guys. Metrik penting lainnya untuk testnet adalah pemrosesan di 1,49 juta blok. Waktu blok rata-rata sebuah parameter penting dalam teknologi blockchain yang mengukur kecepatan penambahan blok baru ke dalam blockchain adalah 5 detik guys. Peningkatan aktivitas dan minat ini sebagian dapat dikaitkan ya dengan pesan samar yang dibagikan oleh Satoshi Kusama sebagai pengembang utama Shiba yang penuh teka-teki guys. Kusama yang memainkan peran penting ya dalam pengembangan Shiba Inu memposting klip video berdurasi 19 detik di Twitter mengisyaratkan perkembangan yang akan datang dalam ekosistem Shiba Inu. Shibarium merupakan tonggak sejarah bagi ekosistem Shiba Inu yang saat ini beroperasi di jaringan Ethereum. Meskipun Ethereum dikenal dengan keamanan dan desentralisasinya, Ethereum menghadapi tantangan skalabilitas dan throughput transaksi. Crypto Globe sebelumnya melaporkan bahwa paus Ethereum terbesar memiliki lebih banyak Shiba daripada mata uang kripto lainnya, tidak termasuk stablecoin dan token asli Ethereum. Menurut Whalestats, sebuah layanan pemantauan para whales, 100 paus Ethereum teratas secara kolektif memiliki 49,62 triliun token Shiba yang mengejutkan, bernilai sekitar 600 juta dolar guys. Jadi ini menarik ya dari perkembangan Shiba Inu guys, dan kita akan nantikan guys nanti update-nya untuk Shibarium ini seperti apa ya, karena meskipun masih testnet tapi dengan melihat transaksi yang terjadi ya, ini membuktikan bahwa antusiasme dari pencinta kripto khususnya untuk Shiba Army ini sangat signifikan banget guys. Oke, itu untuk informasi hari ini guys, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.